paling sulit beradu mulut dengan lelaki seperti Pak Rudi. Bahkan ia bicara lebih banyak ketimbang aku, seorang perempuan. Jika aku main tangan, hanya itu yang bisa aku lakukan, membalaskan sakit hati. Mau berdebat panjang, percuma. Justru tanganku lebih cepat bertindak ketimbang beradu mulut. Toh yang kerja di sini kebanyakan lebih kenal dia ketimbang aku. Rasakan, suamimu sebentar lagi marah, geramnya. Terlihat senang dengan kedatangan Mas Arga. Aku hanya membalas dan tetap menantang mantannya. Jangan kira aku takut. Baru sekali gerakan, ia sudah kalah. Mulut saja yang diperbanyak. Kerja di lapangan yang membawai banyak lelaki perlu punya kemampuan bela diri. Tidak bermodalkan otak saja bekerja, tapi juga tenaga. Yang dihadapi di lapangan, manusia berotot. Beda kerja yang fokus di kantor dan cukup main telepon dengan dandan cantik. Awal mula masuk ke dunia kerja seperti ini, aku sudah membekali diri dari kampung. Bapak tak mungkin melepas anak gadisnya tanpa membekali sesuatu yang bisa menjaga diri. Namun, bukan berarti aku memamerkan kemampuan. Ini dilakukan jika aku sedang terdesak dan emosi mulai menguasai diri. Jika lemah pasti dimakan. Kadang di lapangan banyak bermain emosi karena mayoritas kaum lelaki. Di sini aku berusaha menyeimbangi dengan posisi dan kondisi pekerjaan. Asalku memang dari kampung dan orang tuaku petani. Bukan berarti diam dihina. Mau ia berotot besar pun aku tidak takut. Kamu ngapain di sini? Mau bikin aku malu? Mas Arga mencengkram lenganku dengan nada marah, seolah berada di rumah. Aku segera melepaskan diri dari cengkramannya. Santai aja, Mas, jawabku kesal. Belum tahu masalahnya, tapi marah-marah depan orang. Kalau bukan mengingat suami, juga sudah kuhajar seperti Rudi. Arga, ajari istrimu berlaku baik. Ini wanita, tapi kayak lelaki buas. Oh, mau cari pembelaan dari suamiku. Aku menendang pasir hingga mengenai baju Pak Rudi. Silahkan pulang dan pakai rok, biar mulutmu bisa leluasa bicara. Bertengkar sama perempuan, jawabku, yang diiringi tertawa dari beberapa orang yang menyaksikan. Namun, saat ia memalingkan penglihatan ke sekitar, orang-orang yang tertawa langsung diam. Cukup, Sarah. Sekarang kamu pergi dari sini. Mas Arga menunjuk ke arah pagar, mengusirku. Dia menghinaku, Mas. Ia bicara ke orang jika aku selingkuh. Apa kamu lupa kalau Pak Rudi bos aku? Jadi nggak usah berdebat dengan omong kosongmu itu. Sebaiknya lanjutkan pekerjaanmu dan jangan ke sini. Lantang sekali Mas Arga berucap. Bahkan tak ragunya menghardiku depan orang-orang. Aku dituduh tidur dengan Pak Ismail agar bisa dapat kerja. Kamu kira aku terima begitu saja, Mas? Jadi benar, itu yang kamu lakukan. Kamu menuduhku juga, Mas. Rasanya tak percaya jika ini jawaban suamiku. Tuh, suamimu aja percaya. Timpal Pak Rudi senang mendengar jawaban Mas Arga. Cepat pergi dari sini. Suara Mas Arga masih lantang mengusirku. Oke, aku sudah berusaha menjelaskan, tapi ia tak menerima dan tetap membela lelaki bermulut ini. Sekarang akan kutunjukkan istri wanita karir seperti apa. Santai saja, Pak Arga. Apakah Anda lupa jika saya di sini manajer perusahaan Bajatama? Sebaiknya Anda arahkan para pekerja lapangan agar mengerjakan proyek ini tepat waktu. Bukankah saya di sini juga punya tanggung jawab? Ku tatap mata Mas Arga. Jangan berlagak sok. Sekarang kamu pergi dari sini dan biar kami melakukan tugas ini tanpa pengawasan darimu. Wow, Mas Arga masih mengusir dengan cara membentak.
Jangan salahkan jika aku menggunakan posisiku untuk membungkam mulutmu dan juga bos yang kamu sanjung. Dengar semuanya. Aku mengalihkan pandangan ke semua para pekerja lapangan yang melihat adegan ini. Jika proyek ini tidak selesai tepat waktu, maka jangan salahkan kami dari perusahaan Bajatama telat dalam proses pembayaran. Apakah bapak-bapak semua mau selesai kerja keluar tenaga, tapi bayaran diundur 3 bulan berikutnya? Tidak, Bu. Mau makan apa anak istri kami? Iya, Bu Sarah. Kami juga butuh biaya harian. Jangan, Bu Sarah. Kami akan giat kerja dan menyelesaikan tepat waktu. Iya, Bu. Kegaduhan terjadi dalam menjawab ucapanku. Tentu mereka tidak mau jika gaji dibayar undur. Itu lagi. Ini masalah pencairan dari klien. Selesai proyek tak langsung cair, tapi menunggu karena proses dari klien juga memakan waktu. Itulah makanya perusahaan perlu menanggulangi dana buat gaji para pekerja lapangan. Tapi lain masalahnya jika Pak Rudi dan Pak Arga menanggulangi gaji bapak-bapak. Itu bukan urusan kami lagi. Hanya saja jika Pak Ismail memutuskan kerjasama ini, apakah bapak-bapak sudah dapat job lain? Maksudnya proyek lain yang memakai tenaga bapak-bapak. Belum, Bu. Jangan diputus kerjasamanya, Bu. Iya, sudah 3 bulan kami baru dipanggil lagi karena proyek pesantren ini. Kasihan anak istri kami. Kalau belum dapat proyek, iya, Bu, kami akan menyelesaikan dengan cepat. Beberapa jawaban aku dengar, sementara Pak Rudi dan suamiku hanya terdiam melihat tanpa keluar satu kata pun. Aku bisa saja melaporkan ke pimpinan mereka karena tak becus di lapangan hingga terjadi kegaduhan sekarang. Aku pastikan Pak Rudi dan Mas Arga dipecat. Namun itu tak semudah sekarang. Aku butuh bukti tentang masalah pembelian barang yang mereka gelapkan. Dan untuk masalah ini akan kubuat ia tunduk dan tidak meremehkan aku yang hanya seorang perempuan. Perempuan tapi punya kekuasaan. Oh iya, Pak Rudi, apakah Anda lupa jika kerjasama dengan Pak Ismail, kenapa mencoreng nama beliau dengan memfitnaan? Apakah dengan ini Anda merasa paling penting? Sebenarnya apa masalah Bapak hingga menggosipkan saya selingkuh dengan Pak Ismail? Anda lupa jika gaji Anda sekarang dari proyek ini. Lalu aku alihkan pandangan ke Mas Arga. Pak Arga, sebaiknya Anda pilah mana urusan rumah dan mana urusan pekerjaan. Anda tak berhak mengusir saya karena saya sedang dalam tugas kantor. Kamu sudah menghinaku depan banyak orang, Sarah. Geram Mas Arga dengan muka merah. Saya sedang melakukan tugas saya, Pak Arga. Jam kerja, Pak Rudi berkumpul dengan para pekerja lapangan, menggosip sambil merokok. Bahkan yang lebih parahnya, ia membicarakan tentang rumah tangga Anda, Pak Arga. Saya mengajarnya karena ia menghina saya. Lalu Anda datang dan marah-marah. Seharusnya Anda yang mengajar dia, bukan saya. Kamu mau membuat hubungan baik kami renggang? Jika kamu punya masalah karena aku tak pulang, jangan begini caranya. Astaga, Mas Arga mengumbar kondisi rumah tangga kami depan orang banyak. Kenapa ia masih membela Pak Rudi yang sudah jelas menghinaku? Bahkan banyak saksi jika ia ingin membuktikan kebenaran. Aku tahu perusahaan Radotama tempat Mas Arga bekerja bukan perusahaan besar. Bahkan untuk membayar gaji para pekerja lapangan pasti menunggu pembayaran dari perusahaan Pak Ismail. Dan dari yang aku dengar, pimpinannya datang memohon ke Pak Ismail agar bisa kerjasama. Aku bisa saja membuat kerjasama ini tidak diperpanjang. Namun hati nuraniku berkata, para pekerja lapangan butuh pekerjaan.
karena mereka dipanggil jika hanya ada proyek. Setidaknya dengan memberi kejutan ini, mereka tahu posisiku dan lebih menghargai wanita. Ayo kerja. Ya, ayo. Bubar. Mari kita selesaikan proyek ini. Para pekerja lapangan bubar dan melanjutkan pekerjaan mereka. Seharusnya yang mengendalikan mereka bukan aku, tapi Pak Rudi atau Mas Arga. Tak masalah. Anggap saja ini tamparan buat dua lelaki di depanku ini agar lebih menghargai aku. Pak Arga, obati luka atasan Anda. Setelah itu, silahkan kalau tak suka dengan tindakan saya, lapor ke Pak Ismail. Kamu sangat keterlaluan, Sarah. Gigi Mas Arga bertaut menanggapi ucapanku. Oh iya, Pak Rudi. Lelaki itu bekerja dengan otot dan otak, bukan dengan mulut. Kamu... Ia hanya melotot tanpa melanjutkan kata-katanya. Aku tahu, ia sangat marah. Tapi ucapannya tentang aku selingkuh dengan Pak Ismail akan selalu kuingat. Betapa ia lelaki bermulut seperti wanita. Aku meninggalkan lokasi proyek. Ada rasa sesak di dada. Sepandai apapun aku bela diri dan kuat dalam kerja lapangan, tetap saja aku wanita yang punya perasaan. Dulu menikah bukan karena dijodohkan, tapi aku mengenal Mas Arga dengan baik dan ia berhasil meluluhkan hatiku. Bahkan kami berumah tangga sudah lebih 10 tahun. Hanya saja masalah ini timbul saat aku berhenti kerja 2 tahun yang lewat, kala tak bisa lagi membantu perekonomian keluarga. Padahal anak cuma 1, tapi Mas Arga seperti membesarkan anak 10. Makanya aku diminta kerja lagi. Alhamdulillah, aku bisa diterima di perusahaan Pak Ismail. Tentu, orang yang sudah tahu kinerjaku. Seharusnya Mas Arga membelaku di luar, tapi yang aku dapat sebaliknya. Aku merasa asing dan bukan berhadapan dengan suami, tapi dengan musuh. Mulai besok, kamu berhenti kerja. Baru pulang kerja, menginjakkan kaki di rumah, Mas Arga menyambutku dengan kalimat yang berhasil membuatku terkejut. Bersambung.